Wow. Kenapa mereka nggak jadi diajak? Apa karena nggak asik atau gimana sih? Baru mulai udah disulut api aja gitu ya. Nah, emang hip hop ya? Biasa lah. Harimau, oh iya harimau. Enggak, tuan muda. Wah kamu J-Back. Gue boleh garanti men, kita nggak pernah tahu berapa orang yang terbantu sama karya lo sekarang men. Kita nggak bisa tahu berapa banyak nyawa yang mungkin terselamatkan karena denger lagu ini, dapat lu encourage sama karya lo, terinspire sampai akhirnya mereka move on. Jadi mudah-mudahan kalian gak berhenti sampai sini sih. Ayo selamat malam teman-teman, balik lagi di Under the Radar. Di Hip Hop Hore masih bersama saya Yako dan juga Tuang 3 gelas. Keren. Tuang 3 gelas. Dan di rekomendasi belum lama ini teman-teman, kita memutarkan satu lagu yang ini video lirik sebenarnya kok ya. Ya. Video lirik ya. Tapi isinya buat gua apa ya? Gua nggak bakal bilang ini potensial sih. Tapi kenapa? Kalau potensial kan ada bakat untuk jadi besar. Menurut gue ini sudah besar. Sudah besar. Kenapa yang membuat lo berpikir bakat-bakat di balik ini sudah besar? Yang pertama yang ngisi lagu ini orang yang punya lagu ini, gue ngeliat dia bagaimana dia develop dari awalnya, bagaimana dia sambangi semua rap battle yang dia tahu. Ya. Dan kemudian ada tiga talent lain yang menurut gue kayak wow, ini orang-orang luar biasa gitu. Oke, jadi ini nggak potensial lagi seharusnya. Emang sudah. Ini seharusnya udah nggak di under the radar nih. Oh, oke. Ini on the radar harusnya. On the radar. Makanya maksudnya gini, mungkin kita berpikir bahwa mereka seharusnya memang udah in the radar gitu kan. Tapi inilah kenapa ada under the radar, supaya namanya memang lebih ke expose lagi. Siap. Gitu. Apalagi dengan lagu ini, menurut gue mereka menjalankan campaign juga nih. Mereka menggandeng salah satu organisasi untuk lebih mendeliver message mereka. Menarik. Siapa sih dari tadi kita ngomongin siapa? Kita ngomongin siapa sih? Kamu ngomongin siapa? Jadi kita introduce semuanya atau satu orang aja nih? Ya juga ya, ini ada 4 orang masalahnya di balik lagunya aja. Jadi kita introduce pakai nama lagu ya. Oke. Siap. Yako silakan. Saya udah opening loh. Nggak bisa, kalah kan tetap elu. So without further ado teman-teman, everybody please give it up for Masuk. Matahari terbenam, kapal-kapal tenggelam, putih-putih menghitam, kepal tangan menghantam. Oke, dan di balik masa ada Baharis, ada Cosmic Burp, ada J-Back, dan juga ada Sans. Selamat malam teman-teman. Malam teman-teman. Oh, atas geng gondrong, bawah geng sedang-sedang aja rambutnya Niko. Betul. Ini kayaknya Surabaya Semarang connection. Wow. Jadi perlu digarisbawahi adalah ternyata si Baharits itu pindah ke Semarang. Kamu maunya apa sih Baharits pindah-pindah terus itu loh? Oke. Kebetulan saya non Medan. No Medan. Oke, apa kabarnya semua teman-teman? Apa kabar Baharits? Apa kabar Cosmic Burp? Apa kabar J-Back dan juga apa kabar Sans? Tapi mungkin nonton teman-teman ada yang belum tahu namanya boleh. Oh iya benar, boleh dong tolong mana yang Baharits, mana yang J-Back, mana yang Sans, mana yang Cosmic Burp. Boleh kenalin biar teman-teman yang nonton juga tahu teman-teman. Silakan. Siapa yang dulu nih? Ya kamu lah. Lo dulu lah. Yang punya lagu siapa? Saya Baharits, ini Cosmic Burp, calon wali kota Semarang. Amin. Terus di sini ada Sans dan sebelah saya anak ganteng yaitu J-Back. Anak ganteng. Atir dia ya. Oke, siap. Semuanya sehat ya teman-teman ya. Ya, gini-gini aja sih. Jangan curhat, J-Back, kamu jangan curhat. Gue mau mulai ngebahas. Tadi kan sudah introduction. Nah sekarang gue lebih mau bahas single kalian. Ini sebenarnya apakah memang single berempat atau ini single Baharits dan ngajak kalian semua atau gimana sih ceritanya Baharits? Ya jadi awalnya single ini nih materi EP. Oke.
berhubung singlenya kependekan, akhirnya dipanjangin bikin extended versionnya, dibikin versi keduanya ngajak orang-orang ini. Kurang satu sih sebenarnya, Ya, ada si betul. Falasi, cuma lagi sibuk kerja dia. Oke. Oke. Berarti J-Back as a producer ya sini ya? Iya. Yang banyak kayak ngasih beberapa kayak masukan aja ke Barit. Kemarin kan beatnya awalnya mau yang flat aja gitu, terus aku ngeliat karakternya kan unik tuh anak-anak. Ya udah kita bikin sesuatu yang berbeda aja di sini gitu sih. Jadi kepikiran aja. Karena lagunya awalnya lagunya cuma satu verse gitu kan. Terus aku lihat kayak kamu mau ngajak siapa aja gitu. Ngajak si Cosmic, ngajak si Seth segala macem. Ya udah coba aja kita pakai bikin sesuatu yang berbeda aja gitu. supaya surprise aja di single remix ini gitu. Oke. Menarik. Nah ini pilihan nama-nama ada Sans, ada Cosmic Burp. Ini pilihan J-Back atau pilihan Barit? Kebetulan siapa nih yang jawab nih? Kamu aja. Oke, iya pertamanya ini sih pilihan saya sih, karena nyari orang yang memang bisa dapat temanya juga susah. Gonta-ganti dulu baru dapat yang fix ini 3 orang ini. Ya sebenarnya banyak banget ya listnya kemarin. Oke. Iya. Jadi tadinya ada beberapa nama lagi yang sudah kalian incar, tapi akhirnya 3 orang ini. Iya. Karena masih sibuk ya dan lain cukup berbahaya. Oh. Iya. Wow. Kenapa mereka nggak jadi diajak? Apa karena nggak asik atau gimana sih? Karena mungkin sibuk project lain ya. Oh. Iya. Karena betul. Ini baru mulai udah disulut api aja gitu ya. Nah, emang hip hop ya? Biasa lah. Harimau, oh iya harimau. Enggak, tuan muda. Wah kamu J-Back. Tapi menurut gua semesta bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kalian Baris memang harus featuring dengan 3 orang ini. Itu yang bikin lagu ini menurut gua jadi punya taste yang beda sih. Ya. Nah sekarang gue mau beralih ke kolaborator nih, Cosmic Burp. Kenapa lu mau featuring sama Barit? Banyak rapper lain. Oke. Pertama kali ketemu Reza itu, ketemu Baharit itu di Malang. Waktu itu kan Hills lagi tour. Iya. Terus kita ngobrol bentar, terus kita nyambung, kita cocok. Terus dia kayak ngasih demo, aku bikin extended version buat lagu ini nih. Kamu kira-kira bisa ngisi nggak gitu kan? Terus aku dengerin, terus aku suka materinya, terus materinya juga cocok sama materiku yang albumku yang sebelumnya itu yang Pusara Pustaka. Terus kayaknya kenapa nggak sikat aja gitu? Gitu akhirnya tagas akhirnya. Oke. Anyway, album lu salah satu dari sekian banyak album hip hop lokal yang gue download di Spotify. Gue suka album lu. Wih. Wow. Kenapa nama lu Cosmic Burp, man? Oh iya, zaman dulu tuh di SD ku itu ada legenda kan. Jadi tuh ada astronot ke bulan, terus dia dengerin azan gitu, terus dia pindah Islam gitu kan. Terus nama itu tuh diambil dari situ, jadi kayak sesuatu yang besar dan mungkin gak jelas, tapi kalau kamu dengerin betul-betul mungkin ada pesan tersendiri gitu loh maksudnya. Menarik. Menarik. Oke. Next kita ke Sans. Men, kenapa lu mau featuring sama Cosmic Burp? Di Surabaya banyak rapper lain, men. Ya, apa kamu disogok apa gitu? Apa dipaksa, kalau nggak mau gue pukul lu? Apa gimana sih? Disogok gitu, maksudnya Baharis ngasih apa gitu? Sebenarnya memang sedikit dipaksa gitu. Pengakuan ya. Oke. Karena memang karena tema musiknya berbeda gitu dari yang sebelumnya yang udah saya rilis, ya saya coba aja sih. Oh gitu. Nah ini tapi sebenarnya ini project keberapa? Buat lo sendiri as a Sans itu udah punya album atau apakah apa sebelumnya? Single atau? Masih demo semua di laptopnya J-Back. Jadi J-Back as a producer lo nih ya? Iya. Wow. Men, kenapa nama lu Sans pakai X? Apakah karena santai atau memang beneran Sanax? Jadi Sanax. Itu dari nama Mandarin saya sebenarnya. Oke, nice. Nama apa? Nama Mandarin. Nama Mandarin. Jadi nama Mandarin saya yang San. Jadi namanya kan San. Ya udah.
Oke, gue mulai sekarang akan panggil lo kalau ketemu Surabaya. Yo X, what's good? X. Yeah. X, what's good? Kan ya habis. Iya. Pikinan TP, Sans, ayo. Itu kalau di Surabaya itu memang ada beberapa dialek gitu. Kalau misalnya itu kita pikinang TP ae gitu. Pikinang Pergi ke TP, pergi ke Tunjungan Plaza. Gitu loh. Iya, iya, Bisa iya. corona. Oke. Dan kenapa yang dipilih produsernya J-Bag? Karena awalnya dulu ini apa waktu ngerjain EP kerjanya bareng J-Bag, jadinya lanjut jadi bareng J-Bag lagi. Ternyata pas bikin project ini kerasukan Rick Rubin, jadi bagiannya Rick Rubin, Pak. Ya, nice. Ada satu lagi ya, maksudnya sama Falasi ya? Iya, Falasi. Iya. Itu kenapa ngajak Falasi? Dia Surabaya atau Semarang? Surabaya. Surabaya. Oke. Aku tahu yang Semarang. Oke. Terus kenapa Falasi diajak juga, Pak Harits? Oh, ini dia kan kemarin nongkrong gitu, terus aku kasih demonya dan dia langsung ngirimin beberapa hari atau minggu gitu, dia ngirimin kembali demonya dia, terus kayak kayaknya ini orang cocok nih, terus tema yang dibawain nggak lari. Udah diajak aja gitu. Oke, nice. Nah, kita udah ngobrolin kenapa masing-masing diajak. Nah, kita masuk ke tema dari lagu sendiri. Yap, menarik. Mbak Haris, ini lagu masa ini kalau bisa dibilang ini berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa. Benar ya? Bisa dibilang kurang seperti lebih itu. Boleh nggak ceritain benar. sedikit apa sih sebenarnya tema besar yang kalian angkat ini gitu. Jadi waktu itu 2019 akhir ngerjain EP ini, lagu ini kalau nggak salah lagu terakhir deh yang digarap. Nah, waktu itu inget banget pulang dari rap battle pasukan tahun 13 pertama kali mainin lagu Harimau Sumatera deh kayaknya. Ya. Waktu pasukan Reborn gitu kan. Ya. Pulang Iya. lagu ini. Terus ditinggal J tidur, terus saya bingung kan isi lagu apa ya ini ya. Akhirnya terinspirasi sama lagunya Wifey's Funeral, judulnya Suicide Note gitu. Dan ngerasa kayak ya waktu itu karena pengangguran jadi kayak banyak tekanan, akhirnya kayaknya cocok ini lagu dibuat sharing thoughts aja gitu sih. Oke. Apa yang saya rasain gitu. Oke. Nice. Jadi tentang semuanya, dan apakah memang akhirnya Cosmic Burp terus kemudian Sans juga pernah merasakan Ada di fase itu? Kalau aku sih waktu itu kan dikabarin sama Baris, coba kalau misalnya suruh ngisi lagu ini, coba temanya tentang apa, kan aku tanya kan, terus dia jawab tuh kalau bisa tuh temanya kalau kayak mau bikin manifesto lah, kayak mau bikin surat-surat dulu sebelum mati, lu mau ninggalin apa dan segala macam. Nah, tapi di satu sisi aku tidak kebetulan alhamdulillah mentalku cukup stabil gitu ya ceritanya. Alhamdulillah ya. Terus jadi kayak aku di lagu ini tuh jadi orang yang super ingin bertahan hidup gitu loh. Jadi kayak ya. Gue kalau gue mati, gue akan usahain sebaik mungkin untuk bisa hidup lagi gitu loh. Oke. Jatuhnya itu jadi kayak kalau di lagu ini jatuhnya tuh aku malah ngelihatnya kayak bagaimana orang facing death, facing how we cope with death, especially untuk our self death gitu loh. Ya. Terus aku ngeliatnya kayak gitu. Dan gue juga dengar di lirik lo bahwa lo sedikit banyak ada kritik sosial di mana lo ngebahas konsumerisme juga. Lo ngebahas tentang rogo saku segala macam itu kan kayak kita diperbudak sama gaya hidup. Lo ngebahas itu juga. Jadi selain ngegambar itu lo juga ngegambar keadaan sosial masyarakat kita, men, ya, berarti di lagu itu ya. Sebenarnya awalnya nulis itu yang kiamat di toko baju, kehidupan tak layak huni itu. Aku pengen nulis kiamat kubro. Apa itu? Kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Kiamat besar. Kiamat sugro itu kan kiamat kecil kan kayak ini. Kalau di Islam kan gitu. Tapi kiamat kubro tuh kalau iklab, kalau ada ilmu tajwidnya, itu iklab itu ada ba, da,
lupa. Ja, Kof gitu kan. Terus kalau di guru ngaji tuh ngajarinnya tuh di baju di toko gitu. Iya, baju di Kalau guru ngaji tuh baju di toko, terus kayaknya kiamat di toko baju kayaknya kiamat kubro deh gitu kira-kira. Oh my god, keren Ayo, banget. gue baru nyampe. Ya. Gila terinspirasi dari guru ngaji, men. Dalam loh. Nice. Tapi ya itu lagi kayaknya semua orang nih kayaknya membutuhkan beli baju yang kayak gini, kayak ada demand yang diciptakan padahal nggak butuh gitu. Ya. Oke. Sekarang gue paham kenapa nama lo kosmik memang. Iya, memang agak-agak kosmik sih, agak-agak kemana sih, agak keluar planet-planet gitu sih. Benar. Nah, kita beralih ke Sans. Sans, gimana pendekatan lo pada saat lo bikin lagu Masa ini gitu? Apa kan karena udah jelas ya ini tentang dikaitkan dengan kesehatan mental gitu, kesehatan jiwa. Kalau buat saya sih sebenarnya tidak perlu pendekatan ya, maksudnya sampai sekarang tuh, aku nggak tahu kayak ini my low slow gitu loh, jadi kayak apa yang saya tulis waktu itu tuh kayak itu ya udah apa yang saya rasakan aja. Oke. Apa sih yang aku itu kamu rasain tuh apa sih? Apa sih mbok rasano iki apa? Iki lho. Jadi mungkin karena kita sudah dibawa, jadi kayak sudah dibawa lama banget itu, jadi perasaannya itu kayak mungkin sedih, kecewa dan marah gitu loh dari satu. Jadi kayak kita tuh marah, kecewa, cuma nggak tahu kan mau ngelampiasinnya ke siapa ya, mungkin ini juga salah kita atau salah siapa. Jadi kayak marah aja, emosinya marah dan desperation sama disappointment aja, kayak keputusasaan disappointment. Ya, kecewaan. Gue bisa ngerasain itu sih dari apa yang lo sebutin di lagu ini. Dan juga tone suara lo mendukung untuk hal itu, kayak anjing nih orang. Gue pas denger kayak anjing nih orang gelap banget sih, parah. Ya. Sanaks banget ini orang, sanaks banget. Gue bawaannya pengen ke Surabaya, ajak dia ngobrol, bro. Kita masih punya temen, bro. Bener banget. Kalau dibaca liriknya gitu banget, Pak. Parah. Diiris banget. Oke, kembali lagi berarti ke Baharits. Baharits berarti benang merahnya itu adalah yang menyatukan kalian itu adalah maksudnya emang mengenai kesehatan mental, kesehatan jiwa yang akhirnya membuat kamu itu untuk menggandeng sebuah institusi atau organisasi untuk menjalankan campaign ini. Boleh ceritain dikit nggak kenapa kamu akhirnya menggandeng organisasi jiwa ya? Apa namanya? Boleh ceritain deh. Halo Jiwa Indonesia. Halo Jiwa Indonesia. Oke, gimana prosesnya sampai akhirnya bisa jalan dengan mereka nih? Dan kenapa mereka yang dipilih? Jadi balik lagi awal waktu main musik ya. Dulu itu selalu pengen, yang pertama itu kalau pengennya tuh kalau rilis musik harus yang aneh, yang kalau orang lain denger itu kayak oh ini Baharit. Terus yang kedua kayak kalau ngerilis video klip harus yang emang bagus gitu. Dan yang terakhir yang paling menurut saya paling intinya itu kalau saya rilis musik nggak cuma sekedar rilis musik, tapi di mana sebagian apa yang saya dapatkan tuh bisa dirasain orang lain atau nggak cuma dirasakan lewat feeling. Jadi kalau boleh ngasih info, ini campaign kedua deh setelah sebelumnya EP juga kerjasama sama Safe Street Children Malang, sekolah anak jalanan gitu. Terus yang ini kayaknya ngelihat vibe lagunya sama visinya Halo Jiwa itu sama. That's good. Dan mereka waktu pertama kali di approach kayak oh iya mas, bisa kok kita kerjasama, kayaknya ini salah satu gerakan yang bagus juga karena di Indonesia belum populer, cuma belum dapat konser yang begitu begitu banyak gitu loh, sekedar populer aja. Belum melek jiwa. Ya belum melek sih orang-orang. Apa kerjasama bareng mereka? Apa sih yang mau lo sampein dengan kerjasama ini gitu? Apakah maksudnya setiap orang harus aware akan kesehatan mental ini atau apa nih? Kalau fokusnya di campaign ini sih ini ya. Petikannya kan di chorusnya kan ketika jatuh belum tentu ada tangan yang membantu. Saya nggak pengen aja ada orang lain yang kayak jatuh terus ada di sekitar saya,
saya nggak bisa bantu gitu. Jadi Oke. mulai dari lingkungan saya dulu aja sih, pengen ngebantu orang-orang yang ada di sekitar saya. Seenggaknya orang-orang di sekitar saya nanti berlipat lagi ke orang-orang di sekitarnya. Kemudian terus aja jadi ekosistem baru yang dimana itu meningkatkan awareness orang-orang aja gitu sih. Oke. Edukasi gitu ya. Wow. Kayak paid forward gitu, kayak paid Tapi forward. honest gue kaget sih. Oh? Ya gue kenal Baharis dari zaman ya, pokoknya gue mau nge-rap bang, terus tiba-tiba dia punya sudut pandang seluas ini kayak wow, ini udah dewasa ya dia sekarang. Enggak, dia sebenarnya dari dulu menurut gue dia deep aja Yes, gitu. yes. Anak-anaknya deep gitu, cuman ya kadang-kadang suka mental aja. Karena maksudnya dia sudah pada fase menurut gue bukan jadi keren yang dikejar, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain lihat musiknya. Enggak, menurut gue dia emang dari dulu udah keren, cuman keren in a way emang Baharis aja Ya, gitu loh. ya. Cara dia menyampaikan emang beda sama Yes. yang lain gitu. Tapi dia selalu ya itu tadi kayak pingin selalu yang dia lakuin itu ada impact untuk orang-orang lain Nice, gitu. Dan nice. ini yang terjadi. Nah, sebenarnya jadinya akhirnya apa yang lo lakuin dengan si Halo Jiwa ini? Apakah lo kalau nggak salah merilis merchandise bersama ya? Ceritain dong. Ya jadi kan untuk melakukan promosi kesehatan kita butuh dana ya. Mereka juga butuh bagaimana cara mendapatkan exposure dan lain-lain juga. Jadi saya memproviderin lewat ini sih, jualan merch itu tadi, dimana keuntungannya itu difokuskan untuk promosi kesehatan itu. Jadi selama sebulan penuh itu kita bakal bagi-bagi kayak tips-tips yang bisa kita lakuin sebagai manusia untuk ngebantu orang-orang di sekitar kita, kayak 40 detik kita ngapain sih bisa ngebantu orang. Kalau profesimu misalnya ya profesinya Mbak Yako sama Mas Upi penyiar gitu ya, selama 40 detik kita kasih kesempatan untuk bagiin bahwa dalam 40 detik itu ada satu orang yang meregang nyawa secara sengaja gitu. Jadi kita meningkatkan awareness ke orang-orang aja dulu gitu. Lewat jualan merch itu tadi sih biaya untuk kita campaign. Oke, nah merch ya, ini merchnya masih berjalan ya, dan pada saat ini tayang itu masih bisa ya untuk membeli merchandise tersebut. Bisa banget, kita bakal buka batch yang memang dimana kita berusaha supaya bisa bikin ini long lasting sih, nggak cuma gerakan sekali doang, sekali jalan udahan gitu, kayaknya enggak deh. Oke, untuk tahu lebih banyak mengenai gerakan ini bisa ngelihat sosial medianya siapa? Bisa dilihat di Instagram saya @salibaharits, atau yang bakal drop tips tiap 3 hari itu ada Halo Jiwa Indonesia sih. Dari Halo Jiwa Indonesia ya? Iya, Halo Jiwa Oke. Indonesia. Mereka basisnya di Makassar kebetulan. Oh, shout out untuk Halo Yes, Jiwa Indonesia shout out ya. Halo Jiwa Maksudnya Indonesia. menurut aku sih kayaknya emang setiap organisasi non profit itu biasanya emang harus banyak berkolaborasi juga sih, Pi. Betul. Karena maksudnya ini kan bukan apa ya, tujuan egois sebuah organisasi, tapi kan untuk bisa mengincrease awareness sebuah organisasi itu kan kadang-kadang butuh kolaborasi yang besar ya. Yap. Dengan berbagai macam mungkin musisi, pihak segala macam, dan ini salah satunya yang dilakukan dengan Baharis ini. Jadi salut untuk Halo Jiwa Indonesia yang memberikan membuka pintunya selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan teman-teman rapper Baharis, Cosmic Burp, dan juga J-Bag dan juga Sans and Falazi ini sih gitu. Jadi merchandise-nya masih bisa dibeli ya teman-teman. Kalau misalnya memang pingin membeli dan ingin berpartisipasi lebih lanjut, ingin membantu increase awareness, ingin membantu penanganan lebih lanjut mengenai teman-teman yang mempunyai isu dengan kesehatan mental, itu bisa langsung cek aja di Halo Jiwa Indonesia atau ke sosial medianya Baharits. Jadi kalau Gitu ya. kita juga bisa tampil desainnya di sini kali kok ya. Nah, Oke, nanti desainnya akan ada di sini nih teman-teman. Oke, editor pindah ke sini sekarang. Jadi pokoknya ini desainnya akan kita tampilin. Jadi teman-teman, ini kesempatan langka di mana kalian bisa membeli sesuatu buat kalian, terlihat keren, looks good, tapi kalian juga melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jadi ini kesempatan yang sangat rare. ya. Jadi merchandise-nya itu tentang apa? Genggam tanganku. Iya. Ya, genggam tanganku, dia judulnya itu. Dan aturnya dikerjain sama teman saya namanya Endless Place gitu. Endless apa? Endless Place. Endless Place. Perjalanan Space.
Endless Place. Wow, shout out Tujuan to tidak akhir. Ya. Oh, Endless Place. Shout out to Place. Endless Place. Dan akan juga dari penjualan merchandise ini akan ada donasi untuk pencegahan bunuh diri dan juga kesehatan mental ya. Yes. Begitu ya? Oh. Iya. Teman-teman, gue cuma mau ngingetin kalian sih bahwa yang kalian lakukan ini mungkin kalian berangkap gue cuma bisa ngelakuin ini, atau mungkin beberapa orang kolot di sana cuma kayak ya elah. Tapi gue boleh garanti men, kita nggak pernah tahu berapa orang yang terbantu sama karya lo sekarang men. Betul. Kita nggak bisa tahu berapa banyak nyawa yang mungkin terselamatkan karena denger lagu ini, dapat lu encourage sama karya lo, terinspire sampai akhirnya mereka move on. Jadi Iya, men. mudah-mudahan kalian gak berhenti sampai sini sih, mudah-mudahan. Dan terima kasih buat karya ini. Dan mudah-mudahan ya gue bisa dengar karya-karya dari kalian lagi sih, mudah-mudahan sih. Iya, betul. Amin. Betul. Nggak mau jadi grup aja berempat. Iya, sudah. Tapi gue mau tahu deh, untuk masing-masing ya, inspire apa namanya? Influence lo itu siapa sih? Luar dan lokal. Luar dan lokal ya, silakan. Dari Baharits dulu, dari Baharits. Baharits, Cosmic Burp, J-Back dan juga Sans habis itu. Top 3 nih ya. Ya, top 3 boleh. Boleh top 3 luar dan lokal. Top 3 lokal Niska. Wah, Niska kemana tuh ya? Shit. Rumit. Ya, Niska terus Madiva Men. Wih, Madiva. Shout out Madiva. Yang siapa yang nomor 1 ya? Lace. Ya, Nice. Kalau luar Eminem, terus Kendrick, Oke. sama Jay-Z. Nice. Oke, Cosmic Burp. Cosmic silakan. Burp. Aku Indonesia ya. Yap. Indonesia aku suka siapa ya? Aku suka Legit. Legit. Sayang punya bubar. pertanyaan. Aku punya pertanyaan tentang itu. Terus. Aku suka Legit. aku suka Randy O, Legit juga tuh, tapi solo proyeknya aku suka. Yes. Indonesia siapa lagi? Satu lagi. Gak boleh hostnya. Aku suka Metermos. Metermos. Kalau luar. Kalau luar aku suka Rage Against the Machine. Oke. Zack Beloroka. Ya. Aku suka Biggie. Nice. Biggie. Dokumenter baru keluar. Jangan lupa Oh, iya. ditonton. Ya. Oke, nanti abis ini nonton. Aku suka itu sama Beastie Boys. Oke, nice. Oke. Oke, kalau gitu Sans, J-Back nanti aja. Oh yaudah. Kalau yang luar sih Ya gak doyan Indo. Nggak ada yang di Indo anjir. Susan gak doyan Indo kebetulan. Gak apa-apa. It's okay. kalau yang luar sih ini terakhir dengerin yang top 3 Nothing Nowhere, Oke. Poor Stacy, satu lagi siapa ya? Berapa? Lil Peep mungkin ya. Oke. Lil Peep imo banget. Saya boy banget ya. Rest in peace. Oke, lokal gak ada ya, kita tinggalin aja ya. Gak apa-apa, selera men. It's okay. Gak apa-apa, gak masalah. Gak ada kan? Lokal ada atau enggak? Ada 3 tuh. Baris. Baharin, Cosmic Burp, Sama dia Palasi. sendiri. Oke. Lokal ada apa enggak? Kalau enggak kita skip. Belum ada. Oke, nice. J-Back. It's okay. J-Back. Wah susah ini ya. Banyak banget yang tak dengerin. Oh, tapi top 3 ya, top 3 aja, men. Taruh tapi dulu. jujur ya, tapi- Bentar. Gua mau J-Back jawabnya as a rapper atau as a producer? as a rapper. Oh, as rapper ya. Oke. Ya jujur ya, kalau secara rap, gue lagi idola banget sama Meter. Metermos. Nice. It's amazing. Kemarin ke Semarang gitu ya, keren. Iya. Terus? And Meter, Lace is good, Lace is amazing. Dan yang terakhir ya gue dengerin Bang Upi sih sebenarnya. Wah, Dari playlist gue, Bang. Jilat Enggak, terus. beneran ada di playlist gue. Enggak, gue pulang kerja dengerin On My Mind tiap hari. Oke. Luar. Luar sih. Gue berangkatnya dari Eminem sih, Pak. Oke, nice. Terus? Eminem, gue dengerin Kendrick juga, gue dengerin Oke. J. Cole. Udah, 3 Oke. nice. Ini karena lu produser juga, gue mau kasih top 3 produser lo, lokal atau luar, bebas aja.
pilih-pilih luar dan lokal dicampur jadi 3. Siapa? Wah gila, Mbak Haris get to say more. Wow. Siapa Kalau Jay? Banyak banget sih Pak. Bingung saya. Lokal deh. Lokal 1 deh. Lokal 1. Tiga boleh lah, tiga. Susah kalau 1. Karena dia produser jadi gue kasih pertanyaan tambahan nih. Ya nggak apa-apa, 3 aja. 3 lokal dan 3 luar. Rick Rubin kalau luar kan, ya kan? Iya, gue dengerin beberapa beat-beatnya Sickness MP juga. Oh, Sickness Keren sih. MP. Asik, chill gitu. Terus? Ada MO juga. Gue juga suka. Nice. Karisma. Gue suka banget. OG bro. OG, yeah, that's right. He's amazing tuh. Satu lagi. Terakhir siapa ya? Gue kayaknya. Gue suka mentalitas lu. Saya angkat gelas buat kamu. Enggak. Ih. Oh ya, yang terakhir gue juga suka sebenarnya secara taste gue juga suka Sonja Pak sebenarnya. Oh, iya. nice. Karena bisa menjaga taste-nya dia dan Betul. Wah, ini Sekarang juga juga. enggak di bahasa respect orang Surabaya aja nih. Oh, kamu biar nggak ini ya, biar nggak digeser sama teman-teman komunitas Surabaya. Enggak. Ini kan secara produser ya. Ya kalau lu Cosmic Bird juga produser nih. Sebenarnya Tapi nggak dibilang sama JPEG, nggak masuk peta, salah dadah. Cosmic Burp, maaf lu nggak masuk top 3 J-Bag, sorry banget men. Maaf, sebenarnya berarti banyak kamu banget. Itu nggak urut sih sebenarnya. Banyak Ya. banget yang mau aku sebut kayak Mardial. Gitu keren. Mardial keren. Banyak banget. Nice. Mardia Iya kan? kemarin bikin dari karet asu emang nggak teli kok. Suling upacara Nggak kemarin. teli emang ancok memang orang itu memang asu. Oh itu kalau kecil nggak dibedong gitu emang. Iya. Oke. Teman-teman, tadi kan kita sudah tanya influence, tujuan awal lagu ini dibuat. Sekarang gue pengen tanya masing-masing sih, mungkin ini lebih ke personal ya. Ya, project. Kalau project mungkin ya. Dalam waktu dekat projectnya akan ada apa aja Ya, masing-masing dari kalian untuk masing-masing. dan kayak apa sih mimpi kalian waktu kalian mulai hal ini, mulai musik lewat hip hop, apa yang ingin kalian kejar dan masih kalian usahakan sampai sekarang? Cita-cita terbesar gitu, entah gue pengen manggung luar negeri bang, gue pengen tour se Indonesia bang. Namanya mimpi bebas men. Gue pengen kalian ungkapin itu di sini sih. Silakan. Project terdekat dan mimpi. Oke. Dari saya deh. Project Yes. terdekat nih garap album bareng Cosmic Burp. Woi, makanya dia pindah ke Semarang. Oh. Dia meninggalkan kuliah pindah ke Semarang. Namanya Cosmic Baharits namanya Tes dulu albumnya. dong, itu diminum itu barusan saya tumpahin ke kamu. Dalam waktu dekat teman-teman akan ada album kolaborasi antara Baharits dan Cosmic Burp. Wow, menarik. Mimpi. Mimpinya menang AMI. Bro, kalau mimpi menangnya Grammy, bro. Jangan AMI. Anu aja dulu, lokal conqueror aja dulu. Keren. Oke, siap. Nanti kalau udah dapet Piala AMI mau diapain? Bawa keliling tur Indonesia. Ya. Sabi. Ke ini ke rumah-rumah keluarga gitu. Wah, nice man. Amin. Cosmic. Ya. Tujuan awalnya bermusik adalah aku lebih aku kan ngelihat aku sebagai produser daripada sebagai performer, sebagai produser daripada sebagai rapper. Jadi itu tujuanku bikin lagu, pengennya sih gini. Aku nggak pengen jadi nomor 1, tapi kalau kamu jadi nomor 1 kamu butuh aku. Cacing, keren banget. Boleh lo. Boleh. Makanya saya Cocokmu ke memang Semarang. keren ya. Boleh lo Pak. Makanya saya ke Semarang kebetulan. Boleh Pak. Ya. Kamu gacornya memang gak teli, saya boleh Siap. akui itu. Baharits sampai kapan di Semarang? Habis itu saya gantian ke sana. Tak tunggu tenanan. Terus. Kalau project apakah akan sama Baharits doang atau akan ada lain lagi dari Cosmic nih? Atau kamu terpaksa sama Baharits itu? Enggak sih. Visi besarnya tuh pengen bikin orang-orang Semarang ngelihat musik bukan hobi aja tapi bisa hidup dari sini. Amin. Oke, amin. Apin. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ternyata Ya. Malik Ross
itu mengedis kalian. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Asik tuh. Udah buncit gitu mau diapain lagi sih? Iya. Klasik kali. Malik, Greedy dong. you better watch out. Oke. Amin, tapi amin banget men, amin. Ya. Wow, Terus. amin. Terus? Project kedepannya sih aku sebenarnya pengen manjangin nomor album dulu, soalnya kan album kemarin udah jadi tapi belum sempat dibawa dari mana-mana, soalnya waktu kemarin manggung kan sering ditawarin tapi nggak pernah tampil, lagi corona juga kan. Oke. Yap. Ibuku dokter, masa aku manggung gitu. Iya. Oke. Tapi mungkin bisa bikin live session men, maksudnya biar teman-teman bisa lihat Cosmic Ya. itu manggung kayak apa sih. Ha-ha. Bisa bikin live session di studio Tolong bisa. Tolong Ya. sponsor, tolong Men, Gak usah mikirin sponsor dulu men. Gak usah mikirin No. sponsor dulu. Diomelin lo banyak Lu mikirin lo sama kolektif lo dulu, atau lo carilah teman-teman yang sepikiran sama lo. Lo bikin itu sponsor datang sendiri. Tuh men. Gitu. Iya kali ya. Amin. Iya. Cobain Oke, aja. bismillah. Lo ngandalin sponsor datang dulu, lo udah bikin apa? Itu dulu yang mesti dipikirin. Cosmic diomelin kan, lu sih. Kan nanti SKS sendiri nih. Tapi maksudnya gue balik lagi gitu, kalian itu punya potensi yang besar sekali gitu, jadi jangan menyerah kepada sponsor gitu. Ya. Tapi apa yang kalian bisa tunjukkan gitu supaya sponsor bisa datang gitu. Pokoknya mindsetnya teman-teman, miskin harus sombong. Miskin jangan mau diatur sama duit yang kita atur. Tunjukin gitu, miskin bisa jadi kaya, ya enggak gitu. Siap. Terus ya. And next kita punya Sans, project paling dekat dan mimpi lo atau cita-cita lo di rap, di hip hop yang masih lo kejar sampai sekarang men? Untuk project mungkin nanti akan album juga sama Zeybek. Lagunya masih ditabung-tabung sampai sekarang. Jadi nanti kalau udah banyak ya dirilis jadi album. Semoga aja. Amin. Bisa kasih tau nggak estimasi waktunya kapan kira-kira? Apakah 2021 kah, 2022 kah, atau ntar ganti setelah Jokowi turun kah, atau gimana? Waduh. Susah tuh. Saya butuh tanggal. Ya semoga tahun depan lah atau tahun Amin. Amin. Enggak, jangan sampai nanti nama lu nggak Sans lagi tapi Lams karena lama gitu. Kalau mimpi apa nih? Kalau mimpi yang pengen lo kejar sampai sekarang? Kalau mimpi ya ini di luar dari rap ya. Semoga Yap. ya bisa hidup lah sampai umur 50 kira-kira atau lebih. 50 Itu aja. lebih. Dia simpel banget orangnya. Gak yakin gitu. Simpel banget Ya, orangnya. karena kalau nggak hidup juga nggak bisa berkarya. Pi. Bener juga sih. Bener Bener juga sih. Saya aminin kalau gitu mudah-mudahan sampai ke 50 ya. Amin. Ya. Jebek mau sampai umur berapa Jebek? Waduh. Ya lihat aja ntar kuatnya sampai berapa. Jay, kalau lo Jay, project paling dekat akan ada apa dan apa mimpi lo yang pengen lo capai lewat musik? Banyak sih apa ya. Ya itu dulu. Gue abis ini mau garap MV juga, digarap sama teman-teman juga. Ini MV yang mana? MV yang ini? Yang masa? Bukan. Oh. Pribadi. Ada lagi proyek pribadi gitu mau digarap. Wah, teman-teman mereka ninggalin Jebek ninggalin kalian, sorry banget nih ya. Enggak apa-apa. Klasik Jaybek. Klasik Jay. Asik Jebek. Ya, terus. Kalau masa ini emang aku ngerasa kayak kampanye ini emang aku beberapa tahun lalu juga pengen bikin kampanye model seperti ini dan mungkin sevisi juga akhirnya Yap. jalan dan aku akan tetap bantu masa ini gitu. Yap. Tapi kalau untuk pribadi juga ada proyek ke depan. Jadi Begitu. project ke depan dari Jebek akan ada musik video baru ya. Iya. Nice. Ada juga lagu sama anak Jogja ntar itu surprise. Oh, nah. Nggak bisa entar. Ini hip hop horeng nggak boleh entar mesti dibocorin. Iya. Bocorin dulu. Sebelum itu abis itu aku punya pertanyaan. Terus. Sampean mau bocorin atau episode ini nggak tayang? Ayo. Kalau Jay, ini jangan sampai nggak tayang Jay. Campaignku nggak jalan. Iya, jadi gimana? Jadi aku ada satu single sama anak Jogja, Riga Hoka, yang bakal aku rilis. Ada. Gitu. Jadi ada itu kapan keluarnya? Haus. Wah haus, oke siap. Sabar.
Pulang dulu. Terus jadi kapan itu rilisnya? Itu rilisnya kira-kira April pertengahan gitu kayaknya. Oh, oke, April pertengahan ya. Itu sekaligus video musiknya? Belum sih. Diusahakan lah, mau beda kota pun pakai handphone aja nggak apa-apa lah. Ya. Gitu. Ntar surprise lah. Amin. Surprise, kamu nggak pencitraan doang, dilakoni gitu. Iya. Tapi saya punya pertanyaan J-Bek buat kamu. Kamu secara rapper kan juga sebenarnya menurutku keren banget ya gitu. Terus secara produser juga. Kalau disuruh milih jadi produser apa rapper? Nah lo. Produser, Pak. Wah, kenapa? Karena masa depanmu sebagai rapper suram. Ya karena kayak kosmik sih. Kalau mau jadi satu gue. Nomor 2 deh. 1 dulu aja. Nomor 2 aja gak apa-apa. Gue gak peduli men. Gue gak peduli. Seru deh orang-orang ini parah nih. Nah. Lo belum kasih tahu kita mimpi lo apa men buat musik men? Oh iya. Jadi sebenarnya simpel sih kayak gue juga kadang juga berasa kayak sevisi juga sama Tuh 13 gitu. Yes. Terus gitu. Mulus banget ya bridging. Enggak. Gue kadang juga merasa kayak gue bikin segala macam gini buat apa sih kayak fame, money or whatever, tapi nggak pernah puas gitu. Ya udah gue bikin sesuatu buat legacy aja. Mungkin someday gue bisa bangga dengan apa yang gue buat gitu. Nice. Terus at least gue bisa ngebantu orang juga gimana caranya musik ini bisa berguna bukan hanya untuk komunitas sendiri tapi buat masyarakat gitu. Kayak yang dilakuin sama Barit ini. Jadi bisa Nice Barit. outputnya bisa dirasain sama masyarakat. Jadi musiknya ada gitu. Gitu sih. Punya impact ya pokoknya lu pengen cita-cita lu musik lu punya impact dan orang-orang bisa dapat frekuensinya ya. Iya dan ya teman-teman juga gue pengen juga gimana caranya musik ini bisa buat teman-teman tuh hidup gitu aja. Tapi tadi dia ngomong apa sebelumnya pengen punya karir mulus kayak lo gitu. Bukan, jangan suzon. Nggak kok nanya makanya. Teman-teman sorry nih masalah internal ya sorry ya. Dilibatin kalian tadi gitu. Lo nggak tahu kalau ternyata Tuan 13 di belakang bayar. Dibayar followersnya supaya bisa 160.000, 170 ribuan. Bayar supaya likes-nya YouTube-nya banyak. Jangan percaya teman-teman itu Roy Ricardo yang kayak gitu. Untuk dilempar martabak gue takut banget. Teman-teman tapi apapun yang terjadi mudah-mudahan nanti gue bisa lihat karya kalian semua ya. Gue penasaran sih sama album Baharit dan Cosmic. Gue pengen tahu jadi apaan. Karena kapan? Karena menurut gue Cosmic nyebrang, Baharit nyebrang. Gue pengen tahu nih persimpangannya kayak apa nih. Kapan rencananya? Akhir Desember harusnya rilis. Desember. Harus. Oke teman-teman, semua yang nonton episode ini Desember 2021 akan ada album dari Cosmic Bob dan Baharit. Kalau nggak ada dis mereka. Ya. Oke. Kamu kublok dari Instagram. Jauh-jauh ke Semarang. Jangan. Jauh-jauh ke Semarang. Mudah-mudahan Semarang ini bahaya banget ya. Kayak kata Mas Malik Congyang Politan nih. Album nanti jadinya. Gila terus. Gila terus itu raksasa gendut itu. Aduh, ini seru banget sih salah satu episode yang seru ya. Yoi, senang sih gue. Wow. Menurut gue gini, Surabaya Semarang Connection itu menarik banget untuk dibahas gitu karena Surabaya sangat punya banyak talent yang menarik, produser yang menarik gitu kan. Dan kemudian Semarang juga punya banyak yang ini kan selama ini kan kita banyak bahas tentang Timur, teman-teman Timur, tapi Semarang dari Surabaya pun sendiri tuh banyak talent yang keren sih menurut gue. Dan itu ini di empat orang ini yang ada di frame itu salah empatnya. Akan banyak hal besar terjadi dari kalian. Betul. Dan yang paling gue senang adalah ternyata kalau gue ngobrolin Semarang sekarang gak usah legit sama Malik lagi. Udah ada Cosmic Bob, udah ada Baharit. Terima kasih. Siapa itu Malik? Thank you teman-teman. Thank you. Siapa itu Malik Ross? Kalian memberi warna baru. Thank you. Siapa itu Malik Ross? Pak produser tolong ya tulis aja @Malik Ross. Ya aku ngedis Malik Ross. Enggak bercanda Malik. Tapi thank you teman-teman. Dan sebelum kita tutup sesi ini ada yang mau kalian shout out gak atau sampaikan gak? Boleh masing-masing satu-satu, boleh kasih shout out buat siapapun. Let's go. Baharit, mulai dari Baharit. Shout out cewek.
Sadut ibu bapak saya. Iya dong. Ya, yang pertama sih itu. Terus sadut buat adik saya, kakak saya. Soalnya kalau sadut orang skena kayaknya biasa banget ya. Ya. Terus ya sadut buat Halo Jiwa sih udah bantuin campaign ini sejauh ini. Nice. Ya, sadut buat orang-orang yang masih survive menghadapi hari-harinya meskipun edan tahun ini. Nice. Oke. Cosmic Burp, you're next. Shout out untuk orang-orang yang udah beli merchandise-nya Baharits. Ya. Yang udah melancarkan kampanyenya Baharits sampai sejauh ini, alhamdulillah. Amin. Udah Oke. aja paling. Udah. Oke. Berikutnya Sans. Shout out buat kalian yang masih berjuang sama yang masih bertahan. Stay alive, man. Stay alive. Stay alive. Sadut buat Jay. Ya. Gimana ya? Banyak sih yang kalau mau shoutin. Ya udah sana shout out. Makanya gue secara pribadi mau terima kasih juga buat anak-anak Geus ya yang udah menampung Baharits yang demikian rupa. Podo-podo Juga gue mau shout out buat anak-anak yang di dalam skena yang tetap berinovasi ya. Gue bangga banget kalau misalkan dia anak-anak itu punya visi-visi yang membangun gitu. Nice. Jadi gue bakal tetap support teman-teman kalau misalkan punya tujuan yang bagus. Jadi ya shout out buat kalian yang tetap mikir tentang survive untuk skena ini juga. Thank you. Oke. Jay, gue punya something deh yang I wanna say to you gitu loh. Jay, menurut gue gitu lo adalah salah satu talent produser yang sangat potential gitu, sangat potential. Menurut gue sepak terjang lo itu bisa sangat lebih dari ini gitu Jay gitu. Jadi kayaknya sebagai produser lo juga mesti coba untuk lebih stretch out pergerakan lo sebagai produser ya gitu, untuk bisa lebih ke YouTube atau gimana, apakah itu bikin semacam tips tentang lo produce segala macam gitu. Karena bener deh men, lo itu you have so much potential in you dan belum banyak orang yang menyadari itu gitu. Jadi gue pingin lo coba keluar dari comfort zone lo untuk melakukan sesuatu sebagai role lo sebagai produser. Itu sih Jay gitu. Gue pengen ngelihat lo lebih bisa stretch out lagi dari ini gitu Jay. Gitu. Jay dengerin nih senior Surabaya kasih nasihat, ayo. dikuliahin Anda kan. Ya Mbak Yani. Gitu. Kamu ya tak samplok dah semua. Keluar nih. Ya Mbak ya, Mbak aku. Tak peteng woy. Gitu. Enggak beneran. Tapi balik lagi teman-teman, menurut gue episode kali ini adalah salah satu episode yang sangat menginspirasi sih buat gue juga personally gitu. Terima kasih telah mengingatkan gue tujuan untuk berkarya lagi teman-teman. Thank you banget. Ya, dan hopefully Semarang Surabaya Connection makin terjalin berikutnya dan project-project kalian secara grup, secara individual itu bisa terlaksana dengan lancar. Dan this is gonna be a good year for all of you. Yes. Amin. Alright. Terima kasih banyak teman-teman. Gokil. Ya. Thank you. Sehat selalu Thank you so semua much ya. Thank you. God bless. Siap teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Under the Radar. Kalian harus cek di Instagramnya Baharits dan juga apa tadi apa? Halo Jiwa Indonesia. Halo Jiwa, karena ada campaign yang sedang mereka lakukan. Kalian bisa beli langsung merchandise-nya, ikut berpartisipasi dalam pergerakan yang sedang mereka lakukan. Ya gini, soalnya salah satu support itu gampang sih sebenarnya. Kan kita ngomong banyak banget support dong, respect gitu. Itu gampang sebenarnya. Satu, ngelo nonton video atau apapun yang ada di upload di YouTube. Lo denger Spotify-nya secara legal gitu ya kan. Lo denger Spotify-nya, lo jangan download illegally gitu kan. Yang ketiga adalah salah satunya adalah lo download beli merchandise-nya gitu. Yang keempat adalah kalau mereka manggung ya lo tonton atau beli tiketnya segala macam. Sesimpel
itu sih sebenarnya teman-teman. Cara gitu. menjaga ekosistem khususnya di hip hop ya. Cara kalian nunjukin respectnya seperti itu ya. Coach? True. Karena kalau kalian kayak gitu namanya BBR teman-teman. Bahasa basi respect. Kamu sering melakukan itu? Jelas. Sampai bertemu minggu depan di Under the Radar berikutnya teman-teman. Kasih tahu ke kita siapa yang potensial untuk dibahas untuk masuk di Under the Radar. Yap. Jangan lupa subscribe, bagikan nih ke teman-teman kalian. Alright. Dan selalu sehat. Sampai bertemu minggu depan. Bye. God bless. Peace out.